Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatua Penatagama, NIM 11770700088. Di sini saya akan menjelaskan simulasi transformasi suara menggunakan MATLAB. Tugas ini adalah tugas untuk memenuhi UTS dan ada 2 soal, dan satu soal yang pertama itu ada 2 percobaan. Itu percobaan yang pertama dengan program seperti ini. Percobaan kedua adalah percobaan suara paus. Percobaan ketiga adalah contoh Fourier transform. Nah, ini tujuan dari percobaan ini adalah untuk memahami konsep spektrum frekuensi dan memahami relasi DFT dan FFT, kemudian mengetahui bagaimana menggunakan FFT di MATLAB. Oke, sebelum kita masuk ke program, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu tes Fourier transform terlebih dulu. Sebenarnya pada dasarnya itu ada 4 jenis Fourier transform, yaitu ada discrete Fourier transform, Fourier series, discrete time Fourier transform, dan continuous time Fourier transform. Nah, perbedaannya itu dari keempat jenis transform yang tadi terletak pada domain waktu, yaitu discrete atau continue. Sifat sinyal yaitu periodik atau aperiodik tersebut. Nah, sini sinyal periodik misalkan DFT dan Fourier series, nah itu menggunakan sinyal periodik. Dan DTFT dan CTFT adalah sinyal aperiodik. Waktu discrete itu discrete Fourier transform dan discrete time Fourier transform, dan waktu continue itu Fourier series dan continue time Fourier transform. Kemudian langsung ke FFT, yaitu phase Fourier transform. Nah, phase Fourier transform ini adalah versi cepatnya dari DFT atau discrete Fourier transform, yakni FFT ini menggunakan algoritma khusus yang mampu mengerjakan transformasi DFT tapi dengan cara yang lebih cepat, seperti itu. Oke, langsung ke percobaan yang satu. Di sini phase Fourier transform. Di sini ada nilai n, yaitu yang pertama n sama dengan 0:149. Di sini adalah fungsinya adalah mendeklarasikan nilai n, yang mana nilainya ini adalah 0:149. Kemudian baris kedua ada x1 sama dengan cos 2 kali pi kali n per 10. Nah, fungsinya adalah x1 nya mendeklarasikan sebagai fungsi cos, itu yang ini fungsi cosnya. Kemudian ada nilai bit per 2048. Dan x1 FFT x1, n. Nah, fungsinya adalah untuk mendeklarasikan nilai yang ada di dalam ini. Dan x ABS FFT adalah fungsinya juga untuk mendeklarasikan fungsi yang ada di dalam. Kemudian ada x f shift x. Nah, lanjut ke f sama dengan minus n per 2 banding n per 2 minus 1 dalam kurung tutup kurung per n. Nah, fungsinya ini adalah menampilkan sumbu x positif dan negatif. Adapun misalkan hanya ingin menggunakan sumbu x positif saja, jadi cukup menggunakan plot f sama dengan buka kurung 0. Nah, di sini 0 n per 2 kurang 1. Nah, ini 0, yang digunakan 0 kalau misalkan hanya untuk menampilkan positif x positif saja, seperti itu. Ini menggunakan 0, seperti itu. Kemudian ada figur. Di sini ada 4 figur. Figur 1, figur 2, figur 3, figur 4. Yang figur pertama ini ada f kali 150 real x1, yang mana di gambarnya nanti adalah menunjukkan frekuensi yang real. Nanti gambarnya menunjukkan frekuensi real. Yang kedua ada figur kedua, gambar kedua, yaitu plotnya f kali 150 image x1. Nah, x1 ini itu merujuk ke x1 ini, nilai ft, yang mana nanti nilai x1 dan n, yakni adalah x1 ini dan n ini, seperti itu. Ini
yang plot figur yang kedua, yaitu diberi judul imajiner frekuensi, yang mana nanti frekuensinya itu berupa imajiner. Lanjut yang ketiga dengan plot F kali 150, X. Nah, ini X labelnya adalah frekuensi dengan grid on. X-nya adalah ABS FFT X1, E. Kemudian figur yang terakhir, ini adalah hasil setelah menggeser frekuensi, yang mana plotnya adalah F kali 150, XX dengan judul setelah menggeser frekuensi. Oke, kalau ingin melihat gambarnya langsung saja kita run gambarnya. Sebelum di run kita save dulu. Nanti setelah di save kita taruh di mana? Kalau saya di MATLAB bin percobaan 1.m dengan nama percobaan 1 dan ekstensinya .m seperti itu. Langsung di run karena sudah saya save, bisa di run. Nah, sekarang muncul ada 4 figur. Langsung ke figur 1. Di figur yang pertama adalah real frekuensi. Di real frekuensi ini adalah gambar yang frekuensi yang sebenarnya. Nah, seperti ini gambarnya. Kemudian langsung ke figur 2. Bedanya dengan yang satu tadi, yang ini adalah frekuensi yang imajiner dari frekuensi yang pertama tadi, gambar dari deklarasi X1 dan N yang tadi kita sudah lihat di program. Lanjut ke yang figur yang ketiga. Nah, figur yang ketiga ini adalah hasil absolut dari FFT yang tadi sudah dimasukkan X sama dengan Hubs FFT X1, N. Nah, sebetulnya absolut. Hubsnya itu absolut. Ini adalah fast Fourier transformnya. Kemudian figur yang keempat adalah hasil sirkulasif pada FFT dengan FFT shift, yakni ini adalah frekuensi yang sudah tergeser dari frekuensi absolut tadi. Setelah kita menggeser frekuensi, hasilnya seperti ini. Oke, kita lanjutkan ke percobaan yang kedua, yaitu analisa spektrum frekuensi suara paus. Nah, ini adalah programnya. Programnya seperti ini. Sudah saya buat dan sudah saya sajikan ya, suara paus biru. Nah, saya jelaskan dulu. Yang pertama adalah untuk meload file suara dan plot grafiknya nanti, yaitu file dan file audio yang diperintahkan sound. Nah, ini file suara ini, file suara sama dengan MATLAB root, help, MATLAB math, samples well. Ini adalah untuk mengetahui tempat di mana kita menyimpan suara pausnya nanti. Kemudian ada SFS, itu membaca suara paus tersebut. Kemudian ada plot X dengan X label itu sampel number dan Y labelnya itu adalah amplitudo, dan titlenya DF Blowell Call panggil sound X, FX. Nah, ini semua itu untuk memainkan file audio dengan perintah sound seperti itu. Kemudian program selanjutnya yang ini untuk mengambil sebagian suara, yaitu misalkan ada suara trilili di suara A dan dilanjutkan oleh bunyi suara nada B, muan seperti itu. Nah, nanti diambil sebagiannya saja, yaitu bunyi muan saja, yaitu nada B seperti ini. Ini B nada X 2,45, 4 banding 3, 10 4 seperti itu. Dan ada TB sama dengan 10 adalah time base. Ini time base-nya dengan panjang B nada kurang 1 per Fs seperti itu. Ini sebagai time base. Kemudian ada plot time base, B nada, dan ada range di X-lim 0, time base-nya sampai N atau tak hingga seperti itu. Kemudian ada X label, itu dengan time menggunakan waktu detik, dan Y labelnya amplitudo.
ini amplitudenya sebagai label. Kemudian ada title, yaitu judulnya suara paus seperti itu. Kemudian di sini ada menggunakan fast Fourier transform untuk menghitung transformasi discrete Fourier transform dari sinyal. Nah, di sini ada M, N, Y, F, dan P. Yang M-nya ini adalah window length, yaitu length sama dalam kurung benada. Ini nilainya benada. Kemudian ada N, yaitu transform length, yaitu panjang transformnya, yaitu POW 2. Next POW M. Kita klik M-nya. Nah, merujuk ke sini. Kemudian Y, FFT, fast Fourier transform, benada, N. Nah, merujuk ke sini. Ini adalah discrete Fourier transform sinyal, Y. Kemudian F-nya itu adalah 0 banding N kurangi 1 dikali Fs per N di per 10. Ini adalah frekuensi range atau rentang frekuensinya, seperti itu. P. Kemudian ada P sama dengan Y kali conj dalam kurung Y per N, yaitu adalah daya DFT-nya. Lanjut ke plot komponen frekuensinya, itu simbol X terhadap simbol Y. Sini ada plot F dalam kurung 1 banding floor N per 2, koma P 1 banding floor N per 2, seperti itu. Kemudian ada S labelnya, itu frekuensi, itu HZ frekuensinya. Kemudian ada Y label, Y labelnya itu Y-nya itu daya, dan di set GCA X tick itu dengan bentang 0, 50, 100, 150, 200, seperti itu. Dengan diberi titel atau diberi judul komponen frekuensi dari nada B, paus biru, seperti itu. Oke, karena sudah saya jelaskan semuanya, kita akan merunning program ini. Oke, langsung kita run untuk mengetahui suara paus seperti apa. Oke, tadi adalah suara paus yang sudah dimainkan ya. Karena percobaan 2 udah selesai, kita lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua yaitu mahasiswa wajib memberikan soal mengenai Fourier transform. Nah, di sini saya mendapatkan referensi dari internet, yaitu nanti akan kita running supaya mengetahui soalnya seperti apa. Nah, ini adalah programnya seperti ini. Lanjut kita pencet run. Karena sudah dipencet run, sudah muncul seperti ini hasilnya, hasil dari program tadi. Nah, di sini soalnya adalah Y sama dengan sin 2 kali Pi kali F1 kali T ditambah sin 2 kali Pi kali F2 kali T. Nah, F1, F2 ini adalah frekuensi yang pertama dan frekuensi yang kedua dengan menggunakan sinyal sinusoidal. Oke, frekuensi yang pertama kita isi aja langsung dengan contohnya frekuensi F1-nya itu 60, F2-nya adalah 100. Untuk mengetahui bagaimana sinyalnya nanti, kita langsung pencet saja plot. Nah, sudah muncul. Ini ada time domain dengan frekuensi domain. Untuk time domain atau domain waktu, sini ada amplitudenya adalah 2, paling tingginya. Nah, seperti ini dengan rentangnya itu 0 sampai 0,25. Untuk frekuensi domain atau domain frekuensi, di sini ada 50 Hz dan 160 Hz di sini ya. Dan 100 itu dia meninggi seperti itu. Di sini ada frekuensi. Oke, terima kasih. Mungkin seperti itu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.